Siu. Namun, itu adalah upaya sesaat. Siluet Qin Yichen seperti pita, dengan cepat bergegas ke alam rahasia yang secara paksa diledakkan oleh beberapa ratus pembangkit tenaga suci. Sial, biarkan dia bermain. Ces, jangan biarkan dia kabur ke altar lagi. Orang ini sudah tahu kita tidak akan menyerah. Begitu dia masuk dan bersembunyi selama 1,5 tahun, kita tidak mampu membelinya. Melihat tindakan Qin Yichen, penampilan banyak pembangkit tenaga suci telah berubah. Segera, dengan suara jalan minuman kemarahan, 5.600 pembangkit tenaga listrik yang memancarkan ledakan mengerikan juga meledak di alam rahasia. Hai, dengan masuknya pembangkit tenaga listrik ini, ruang di alam rahasia penuh dengan rasa menakutkan. Merasakan aura ini, beberapa roh perang suci jauh di dalam alam rahasia berjongkok dan bersembunyi dalam-dalam. Meski setiap beberapa tahun, akan ada pembangkit tenaga asing yang masuk, namun jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan postur ini. Ratusan pembangkit tenaga suci, tetapi setiap roh perang yang sadar tidak akan cukup bodoh untuk mati. Meskipun pembangkit tenaga listrik ini tidak lambat, jelas tidak mudah untuk mengejar Qin Yichen. Selain itu, Qin Yichen tahu bahwa orang-orang ini ingin menghentikannya, dan pada saat ini, dia juga meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Tapi ini sekitar setengah jam kerja, celah yang mempesona telah muncul di depan Qin Yichen. Melihat aperture, wajah Qin Yichen menjadi sangat bermartabat, dan kemudian dia menoleh untuk melirik tim yang ada di belakangnya. Memikirkan serigala yang dikejar selama ini, Qin Yichen melontarkan tatapan tajam di matanya. Akhirnya, dia mengatupkan gigi dan melesat tajam ke arah celah. Bahkan jika perasaan itu membuatnya lebih buruk dari kematian, tetapi jika itu memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat suci, bersihkan stigma yang dibawa oleh diburu akhir-akhir ini, bahkan jika itu menyakitkan. Hai, dengan masuknya Qin Yichen, riak beriak pada celah yang cerah, dan ketika riak menjadi tenang, siluet itu telah menghilang ke dalamnya. Pada saat ini, 5.600 pembangkit tenaga suci juga mengejar di sini, melihat ke celah. Banyak pembangkit tenaga suci telah berhenti tanpa sadar, penuh dengan ekspresi serius di kulit mereka. Jelas, untuk altar ini, mereka sangat menakutkan. Mereka yang bisa memasuki battle domain dari 10.000 klan. Tetapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat di pembangkit tenaga listrik, siapa yang tidak tahu bahwa ada bahaya besar di altar ini? Mereka tidak memiliki pelindung harta karun dari surga Qin Yichen. Jika mereka masuk ke sana, saya khawatir mereka akan mati tanpa sisa. Sial, ini adalah alam rahasia Hion. Apa yang Anda takutkan? Anda telah menyinggung api dan kalajengking api. Apakah Anda masih peduli dengan satu singa hitam lagi? Memang, ini sudah terjadi. Kita tidak punya jalan kembali. Hanya dengan memenggal kepala anak itu dan memberikannya kepada pria berjubah hitam itu, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 5.600 pembangkit tenaga suci berhenti di depan bukaan, dan jalur suara bisikan terus terdengar. Di pembangkit tenaga listrik ini, banyak orang sangat khawatir dengan situasi balapan mereka. Dengan cara ini, mereka telah menderita banyak balapan. Namun, seperti yang dikatakan beberapa orang, sekarang mereka tidak punya pilihan. Mungkin, di dalam hati mereka, janji lisan dari pria berjubah hitam yang memberitahu mereka tentang posisi Qin Yichen kapan saja telah menjadi sedotan yang menyelamatkan jiwa. Melalui aperture, hidrosiklon raksasa yang familiar masih mengamuk di dalamnya. Qin Yichen juga tidak ragu-ragu untuk menekan tiran tertinggi dengan seluruh kekuatannya, yaitu, jalan ringan melaju di bawah hidrosiklon. Setelah beberapa saat, kekuatan sobek yang menakutkan itu secara bertahap melambat, dan Qin Yichen juga mengerahkan kekuatan dengan keras, menghasilkan hisapan putaran pengeringan, dan terbang keluar. Dengan semburan vertigo, ruang gelap, muncul kembali di mata Qin Yichen. Hai, tidak mengherankan jika setelah tiba di sini, token di cincin Qin Yichen bereaksi lagi. Setelah melarikan diri, ruang gelap tiba-tiba murah hati dan kegelapan tak berujung dengan cepat menghilang. Pemandangan mengerikan juga muncul di depannya. Siu. Di tengah sungai lava 10.000 dan 1.000, danau lava dengan ukuran 1.000 kaki terus mendidih. Jadi, sinar merah-merah merobek ruang yang telah terdistorsi oleh panas. Dipecat di Qin Yichen. Melihat sinar cahaya yang keluar, wajah Qin Yichen berwarna biru besi. Tetapi, saat ini, dia bahkan tidak bermaksud untuk menghindar. Apa? Jeritan-jeritan terdengar tiba-tiba, berdering melalui ruang. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyapu, dan jubah Qin Yichen hampir menjadi abu dalam sekejap. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, mata Qin Yichen menatap bos. Tetapi di mata merah itu, ada ekspresi tegas yang tidak normal. Dalam menghadapi pengejaran 100 orang suci, jika dia ingin membalikkan keadaan, dia setidaknya harus menerobos ke tingkat suci. Kalau tidak, bahkan jika pembangkit tenaga suci berdiri di sana untuk membunuhnya, itu cukup untuk membuatnya lunak. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Saat ini, di alam rahasia suku Xuanxi,
Lebih dari 600 pembangkit tenaga suci secara bertahap menjadi tidak sabar dengan penantian seperti itu. Apakah anak itu akan mati di dalamnya dan tidak keluar begitu lama? Mungkin tidak. Harta karun padanya terlalu menantang surga. Itu tidak baik. Anak itu kelelahan di bawah pengejaran kita. Mungkin sudah pergi sekarang. Tidak, kamu harus memeriksanya. Jika harta itu tertinggal di dalamnya, kita akan rugi. Dengan penantian seperti itu, jalur suara bisikan juga terus berdering. Saya tidak tahu mengapa. Setelah periode dorongan, dari antara pembangkit tenaga suci, ada lebih dari 10 siluet. Napas mereka hanyalah junior suci. Tetapi semua orang yang mengenal mereka tahu bahwa meskipun mereka hanya junior suci, ras mereka sangat bagus dalam pertahanan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Yichan yang mengenakan 10.000 baju besi Taoisme, setelah menunjukkan tubuh, pertahanan mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik perantara suci biasa. Beberapa dari Anda, pertahanan etnis Anda luar biasa, dan saya harap Anda dapat menyelidikinya. Pertahanan saudara-saudara ini, bahkan jika mereka masuk ke sana, mereka tidak akan terluka. Jika anak itu mati, beberapa harta dapat diberikan kepadamu, tentu saja. Baju besi itu tidak termasuk. Pria itu berasal dari ras setingkat dewa, dan pasti ada banyak harta karun dalam dirinya.